Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, dimuliakan Gus Wahid yang tidak bosan-bosannya ngajak kita semua untuk mendalami agama kita ini. Para senior, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang berbahagia. Saya kira penjelasan dari Gus Wahid itu sudah komprehensif, prinsip-prinsip bahkan juga contoh-contoh konkret. Bagaimana kalau agama ini disalahpahami. Saya kira saat sekarang ini sudah nyata, sudah terasa sekali bahwa agama ini, Islam ini sudah semakin disalahpahami, saya kira, sehingga menjadikan orang kok membenci Islam misalnya. Padahal Islam itu kan sedemikian indah. Islam itu kan memperbaiki akhlak. Tapi mungkin karena salah paham itulah lalu kemudian umat Islam sendiri tidak bisa menjaga hatinya masing-masing, sehingga lalu ada permusuhan, ada saling tipu, saling fitnah, saling berebut, saling merendahkan. Lalu kemudian juga penyimpangan-penyimpangan yang lain ini saya kira karena yang dilakukan oleh orang agama sendiri ini karena salah paham, saya kira, tentang agama, bahwa agama itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, kok lalu kemudian jadi begini. Dengan salah paham itulah lalu kemudian banyak orang juga ragu terhadap agama ini. Orang Islam sendiri banyak yang ragu kok Islam tidak membuat kita kaya, gitu kan. Padahal memang sebenarnya agama itu tidak mengajak orang tak kaya, apalagi terlalu kaya malah tidak boleh. Kalau hanya sekedar kaya itu setelah modern itu sebetulnya tidak perlu agama. Kita buktikan misalnya negara-negara Jepang, Korea, lalu China, negara-negara Eropa. Dulu saya selalu menyebut Rusia yang membenci agama pun maju, gitu kan. Itu kan menggambarkan bahwa kalau hanya sekedar maju dari sisi fisik ya tidak perlu sebetulnya agama ini. Lalu kemudian apa tidak perlu agama? Agama ya perlu sekali. Karena agama itu sesungguhnya adalah ngurus sesuatu yang tidak bisa diurus sendiri oleh manusia. Ialah ngurus yang ada di dalam diri manusia ini sebetulnya. Ngurus ruhani kita ini, agar ruhani kita ini tetap suci. Lalu kemudian dengan kesuciannya itu kelak bisa kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Nah, barangkali juga ada kesalahpahaman di sini. Agama dengan beragama diharapkan bisa segala sesuatunya terselesaikan. Kalau dari sisi kebutuhan teknologi, menjagakan agama, saya kira sampai kapanpun juga tidak akan terjawab. Memang agama tidak membahas tentang itu. Nah, dengan salah paham agama juga terjadi konflik ya, permusuhan antar agamawan sendiri. Kita rasakan akhir-akhir ini terjadi pertengkaran, perdebatan yang tidak perlu, permusuhan. Bahkan lalu Gus Wahid mengatakan tadi zaman Ali bin Abi Thalib, saat Ali bin Abi Thalib saja dibunuh itu, bukan oleh orang non agama, tidak ngerti agama, tetapi juga oleh orang yang beragama sendiri. Ini kan sesungguhnya kan terjadi salah paham yang dampaknya diilustrasikan oleh Gus Wahid, lalu kemudian saya tambahkan seperti ini. Nah, mengapa ini terjadi? Gitu kan, kalau ada salah paham, memang agama ini kan sudah ditinggalkan oleh Rasulullah itu 14-15 abad yang lalu, sudah lama sekali. Dalam rentang waktu yang sekian lama itu banyak juga para tokoh ulama gitu kan, pemikir Islam yang lalu ingin menjelaskan. Mereka ingin menjelaskan dengan menulis kitab-kitab yang sekian banyak, semakin hari semakin bertambah. Logikanya dengan
semakin banyak tulisan-tulisan pemikiran itu, agama semakin jelas. Tetapi ternyata juga bukan makin jelas, tetapi juga makin orang menjadi bingung sebetulnya. Coba kita lihat misalnya kalau kita membaca tafsir ya, kalau Qur'annya kan memang masih orisinil. Kalau sudah membaca tafsir, kita membaca 10 kitab tafsir, nanti penafsirannya juga 10 jenis. Kalau tafsirnya tambah lagi 10, 20, ya 20 jenis. Saya coba. Kalau orang membaca kitab tafsir 20 jenis kan bukan tambah jelas, mungkin juga tambah bingung gitu kan. Belum lagi lalu kemudian literatur tentang agama ini yang semakin banyak, semakin lama semakin banyak gitu. Nah, ternyata banyaknya kitab-kitab pemikiran ini orang lalu kemudian perilakunya malah tidak tambah mulia, tetapi justru mungkin juga bisa tambah sebaliknya, agama semakin hilang. Maka dulu saya pernah mengatakan, jangan-jangan agama itu tidak perlu dipikir, jangan-jangan. Agama itu sesungguhnya dilaksanakan. Dan dengan dilaksanakan, maka orang merasakan. Rasa itu kan hanya bisa diperoleh lewat dilaksanakan. Kan tidak bisa orang mendapatkan pengetahuan rasa ini tanpa mengalami. Menjelaskan rasa kan paling susah gitu kan. Rasa tidak akan diperoleh dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Karena itu agama itu dulu saya katakan simple, cobalah kita laksanakan saja, itu lalu menjadi lebih gampang. Nah, kita lihat misalnya dengan banyaknya pemikiran keagamaan ini, terjadilah madhab-madhab, terjadilah golongan-golongan, terjadilah aliran-aliran yang makin lama itu makin aliran-aliran itu makin banyak itu. Dan itu juga sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa umat Muhammad nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang semua itu nanti akan masuk neraka, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Yang satu itu adalah yang sama dengan aku Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jadi kalau begitu, agama seharusnya kan kembali kepada yang otentik, maksud saya Allah dan Rasul dan para sahabatnya itu. Maka lalu kemudian pengembangan pemikiran lalu kemudian bukan menjadi jelas itu tadi, tapi justru menjadi tidak jelas. Lalu kemudian selanjutnya begini, saya ini Gus Wahid selalu berpikir gitu, bahwa orang tatkala menjelaskan Al-Quran itu kan hanya berdasarkan narasi-narasi yang ada di dalam Al-Quran itu. Apa yang dibaca itu lalu dijelaskan. Menjelaskannya itu dari kata yang tertulis di Quran. Sehingga lalu menjelaskan atas dasar kata. Berkata atas dasar kata. Maka lalu kemudian yang terjadi adalah berkata-kata. Makin banyak orang menjelaskan atas dasar kata, maka orang yang berkata-kata menjadi jumlahnya begitu banyak tanpa tahu sebetulnya siapa apa yang dikata. Coba misalnya ada pembaruan begini, Gus Wahid, pikiran saya. Kita tidak hanya berkata atas kata, tetapi berkata atas benda. Di dunia ini kan benda lebih dulu, baru lalu benda itu dikatakan. Mungkin ada barangnya terlebih dulu, lalu kemudian dinarasikan. Nah, kalau lalu kemudian kita hanya belajar dari kata, memahami sesuatu dari kata, memahami sesuatu dari kalimat, tanpa tahu benda yang dikata, benda yang dikalimatkan itu, maka lama-lama malah menjadi bingung. Coba barangkali kita bisa rumuskan, kita tidak cukup hanya berkata atas kata yang mengakibatkan banyak kata tanpa tahu bendanya, tetapi tatkala belajar agama pun juga berkata atas benda. Yang dikata oleh Quran itu sebetulnya yang 30 juz itu sebetulnya apa? Yang dikata oleh Al-Quran 114 surat itu barangnya itu apa? Jangan-jangan ini yang belum pernah dipelajari itu. Padahal kalau kita
renungkan secara mendalam mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu kan lebih banyak bicara tentang manusia sebetulnya. Lebih banyak bicara tentang manusia. Lalu manusia apanya? Yang dibicarakan itu kan manusia dari sisi hatinya itu, ruhaninya itu. Karena itulah agamawan juga disebut sebagai ruhaniawan itu. Selain bicara tentang manusia ialah aspek hatinya, Al-Quran bicara tentang Rasul, para nabi itu, para makhluk gaib yang tidak bisa dikenali oleh manusia sendiri. Bicara tentang Allah, bicara tentang manusia, bicara tentang Rasul, bicara tentang bagaimana melakukan persembahan, bagaimana bicara tentang Allah. Nah, kalau itu bendanya yang dibicarakan, maka seharusnya ketika kita selesai baca Quran, selesai belajar agama, seharusnya kita tahu tentang manusia. Bagaimana manusia itu secara dipahami secara jelas bisa lewat Al-Quran, karena memang Al-Quran itu bicara tentang manusia. Tetapi anehnya itu, betapa banyak orang hafal Quran, betapa banyak orang sehari-hari ngaji Quran, dia tidak tahu manusia. Dan karena tidak tahu manusia, maka juga tidak tahu tentang dirinya sendiri. Coba, bagaimana akibat selanjutnya kalau manusia itu tidak tahu dirinya sendiri? Tidak tahu bahwa dirinya suami, tidak tahu dirinya istri, tidak tahu dirinya kepala rumah tangga, tidak tahu bahwa dirinya seorang pemimpin, tidak tahu dirinya sebagai pengusaha, tidak tahu sebagai guru besar, tidak tahu sebagai politikus. Akhirnya kan tidak tahu diri itu kan nyimpang semua. Nah ini kan akibat salah paham, kurang tepat di dalam memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran hanya sekedar berkata atas kata, menafsirkan, tapi bukan berkata atas benda. Kalau berkata atas benda, lalu tahu betul bahwa yang dibicarakan Quran itu adalah manusia, dan manusia itu adalah dirinya sendiri, maka dengan beragama akan menjadi tahu tentang dirinya sendiri. Dan dengan tahu diri sendiri itulah, maka orang akan menjadi semakin bagus. Manusia semakin rusak itu karena manusia tidak tahu dirinya sendiri, tidak tahu diri. Dan kalau orang tidak mau tahu diri, maka akan berbuat semaunya sendiri. Nah, saya kok punya pemahaman seperti ini, Gus Wakid. Mungkin kalau pembaruan ke depan kita usulkan gimana setiap kita berkata itu atas benda, bukan berkata atas kata. Sehingga kalau berkata atas kata, yang muncul adalah berbagai macam literatur yang semakin lama semakin banyak, bukan lalu menjadikan paham terhadap agama, malah justru kita ini kebingungan. Sekarang ini kalau kita ingin menjelaskan agama itu kebingungan siapa yang bicara, literaturnya apa. Padahal sebetulnya agama adalah ngurus hati, ngurus ruhani ini yang sebenarnya adalah tidak terlalu sulit. Jadi memang benar sekali, salah paham tentang agama itu tadi yang disebabkan oleh karena begitu lama kita ditinggalkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian juga muncul berbagai macam pemikiran tentang agama. Pemikiran agama bukan malah menjadi jelas tetapi juga malah membingungkan. Yang ketiga kita ini sering dalam hal agama bicara atas kata, bukan berbicara atas benda. Sehingga yang terjadi adalah kaya kata-kata tanpa tahu apa sebetulnya yang dikata. Berbeda kalau berkata atas benda, bahkan barangkali kalau berkata atas benda tidak perlu lalu berkata-kata terlalu banyak, lalu agama menjadi hina, menjadi memperbaiki hati. Saya kira itu Gus Wakid. Mohon maaf kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya selalu diprioritaskan Gus Wakid. Mudah-mudahan Ibu Bapak tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.